Oke, sekarang kita akan lanjut dan tadi kita sudah bahas general process hazard ya. Ini proses hazard yang general terkait reaksi endotermik atau eksotermik, material handling, material transfer, something like that, access, drainage ya. Nah, sekarang kita pergi ke yang lebih special ya, lebih detail atau lebih spesifik. Tidak dimiliki oleh sembarangan proses ya. Kalau proses pada umumnya pasti punya akses, pasti punya material handling, punya material transfer, punya drainage gitu ya. Nah, sekarang yang lebih spesial. Sama, kita tetap harus start from base factor. Ya. Jadi selalu nilainya satu. Oke? Baik itu general process maupun special process. Oke? Nah, kita pergi dulu ke poin yang pertama, toxic material ya. Jadi, apa yang disampaikan di bullet point di sini itu berasal dari sini. Ya. Toxic material. Dow index itu mensuggest untuk memberikan penalty value 0,2 dikali NFPA, health rating. Oke, dan kita tadi sudah melihat untuk butadiene, kita cek health ratingnya. Ya, 2. Oke, NFPA ini by the way itu adalah national, oke, kemudian fire, oke, dan juga adalah protection, dan terakhir association. Ya, jadi mereka membuat sebuah penilaian sistem kesehatan lah ya, health rating, dan butadiene itu nilainya 2. Oke, so we use that 0,2 dikali 2 sehingga kita dapat 0,4 and we put that here. Ya, 0,4. Nah, di sini dicatat ya, health ratingnya dari NFPA itu 2. Dan kita bisa pakai penalty range-nya itu 0,2 sampai 0,8. Oke, tapi karena kita sudah punya 2 di sini dan memang sugestinya adalah 0,2 dikali NFPA health rating, berarti 0,2 dikali 2. Tapi tetap ya, penalty range-nya itu bisa sampai 0,8. Kalau kita pakai yang betul-betul beracun, betul-betul toksik, kita langsung pakai 0,8 juga nggak apa-apa. Kemudian 2B. 2B ini berbicara tentang sub-atmospheric pressure. Nah, ini tentang operasi vakum. Di mana kita bisa temukan sub-atmospheric pressure? Di sini panduannya itu di bawah 500 mm Hg. Ya. Nah, the operation is pressurized. Ya, jadi kita tidak menghandle vakum di sini. Ada pressurize. At least tadi dari data yang kita terima, itu nitrogennya aja udah 40 psi. Ya, jadi kita tidak menghandle vakum di sini. Jadi kita beri penaltinya 0. Oke? Dan masih ada lagi detail untuk operation in or near flammable range. Ya, jadi di sini, oke, operation itu in, di dalam atau dekat flammable range. Oke, jika misalnya yang satu tank farm storage flammable liquid, maka dia akan dapat penalti 0,5. Kalau ada proses upset atau kegagalan dalam sistem purging, purging ini misalnya kita ingin mengisi dengan gas inert. Ya, purge itu istilahnya membersihkan. Misalnya kita punya tangki isinya hidrokarbon gas. Nah, ini kan selalu bahaya ya. Siapa tahu masih ada gas yang ketinggalan di dalam uh, tangki kita, drum kita, itu perlu dipurging dulu, perlu dibersihkan dulu. Salah satu caranya mempurging adalah menginjeksikan gas nitrogen yang inert. Ya, jadi di replace gas-gas hidrokarbon yang bisa terbakar tuh di replace dengan nitrogen.
Nah, misalnya itu gagal, ada fail di purging, nah, pasti kita dapat penalti 0,3. Oke. Kemudian kalau dia selalu di daerah yang flammable, maka dia langsung dapat penalti 0,8. Ya. Kemudian di sini, oke, di sini maksudnya ya. Operation in or near flammable range. Tank farm storage flammable liquid. The tanks, ya, tangki-tangki kita dari railcar itu, tangki-tangkinya itu diinjek dengan gas inert nitrogen dengan closed vapor recovery system. Ya, jadi istilahnya kita bisa meminimalisasi dampak flammable dengan cara menginjeksikan gas inert. That's why di sini kita kasih no. Karena dilengkapi dengan sistem gas inert yang bagus, purgingnya bagus, dengan closed vapor recovery system. Ya. Kemudian kalau kita cek di sini, railcar inerted with nitrogen 40, railcar's relief system has a set pressure ya. Jadi ada relief valve di situ. Jadi kita bisa memberikan asumsi kalau ada relief valve, maka kita bisa bilang bahwa closed system. Ya, artinya tertutup ya. Dia bisa terbuka hanya kalau relief valve-nya terbuka. Jadi kita berani klaim closed vapor recovery system. Ya, dan itu kita kasih penaltinya 0 karena dia good, bagus. Kemudian proses upset or purge failure. Kalau terjadi kegagalan gimana? Nah, di sini ada catatan. Unit kita itu bergantung pada sistem purging dengan menggunakan gas inert nitrogen untuk menendang, untuk membersihkan, atau untuk mereplace atau mendisplace sisa-sisa material yang flammable. Ya, so kalau ternyata ada kegagalan purging, which is possible, ya harus kita kasih penalti lah 0,3. Ya. Jadi jangan kita anggap remeh, oh tidak mungkin lah, absolutely nggak mungkin ada problem dalam proses atau purging system. Impossible, nggak mungkin. Ya, selalu ada problem, jadi kita masukkan 0,3. Poin 3, always inflammable range. Apakah operasi unloading kita itu selalu berada pada rentang gas butadiene atau cyclohexane itu terbakar? Ya. Nah, kita lihat di sini temperaturnya berapa sih? Oh, apakah temperaturnya suhu kamar? Ya, bisa dibilang di sini suhu kamar ya. Suhu kamar seperti itu. Dan di sini catatannya, the process is not in the flammable range during normal operation. So the penalty is 0. Tidak ada 0. Tidak ada penalti. Baru 2D. Ini masih masuk special process hazard. Ada dust explosion nggak? Ya, kalau terbakar atau kalau meledak, ada debu-debu dust nggak? Kalau ada, kita bisa kasih penalti 0,25 bahkan sampai 2. Kenapa ada 2? Kenapa risikonya terlalu besar? Bukan risiko ya. Kenapa hazardnya, ratingnya terlalu tinggi sampai 2? Karena kalau ternyata ada ledakan yang memicu penyebaran dust, dust ini sangat mengganggu penglihatan. Ya. Operator kalau terkena dust, dia nggak bisa ngelihat kemana-mana, dia nggak tahu emergency line di mana, dia nggak tahu valve yang dia tutup di mana, dia nggak tahu melarikan diri gimana, dia nggak tahu pemadam kebakaran bagaimana, ya, pipa pemadam api di mana, dia nggak tahu. Ya, chaos. Jadi kalau ada potensi dust explosion ini berbahaya, harus dikasih penalti. Karena ketika terjadi ledakan, debu-debu tersebar kemana-mana, susah sekali penyelamatannya. Ya, tapi karena tidak ada dust explosion potensial di sini, ya nggak perlu juga kita ada-adakan problemnya. Jadi kita bikin nol. Oke? Nah, seperti itu. Jadi so far untuk special process hazard itu adalah 1 plus 0,4 plus 0,3. Oke? Berarti 1,7 sudah melewati general process hazard. Kita lanjut. 2E, pressure. Nah, sekarang kita dealing with pressure. Nah, tapi di sini unfortunately kita butuh index Dow dan saya belum punya reference-nya. Seperti itu ya.
The Dow Index provide a detailed procedure untuk penentuan penalti terkait tekanan. Ya. Tapi go with it, kita mengikuti aja apa yang textbook kita katakan. Nah, operating pressure penalty is determined from figure 2 dari Dow Index booklet using operating pressure. Ya, jadi kalau kita pergi ke bukunya Dow Index booklet, kita bisa melihat di figure 2 di referensi tersebut ya, berapa nilai penalti untuk masing-masing tekanan operasi. Kita belum tahu ini kurvanya mana. Kita nggak tahu korelasinya apa. Jadi kita ikuti apa yang di-provide oleh buku. Nah, dalam kasus ini, tekanan yang berperan, tekanan yang kita apply, itu adalah 40 psig, which is ketika kita melakukan purging. Di sini ya, inerted with nitrogen to pressure of 40 psi. Ya, ini tekanannya udah lebih tinggi dari tekanan ban ya. Jadi ya lumayan juga 40 psi. Oke, 40 psi results in penalty 0,24. Ya, jadi nanti kalau kita dapat itu referensinya Dow Index Booklet itu, ya 40 psi ini dapat penalti berapa? Ternyata penaltinya 0,24. Oke, langsung aja kita pakai apa adanya ya. Kemudian second, a penalty is determined at relief pressure. Jadi relief pressure-nya itu udah tadi dijelaskan 75 psig. Ya, jadi ketika tekanan naik, dia masih harus menunggu plus 35 psi lagi ya. 40 sampai menuju 75 berarti dia masih harus menunggu 35 lagi kan. Nah, ini juga pressure juga yang lumayan tinggi. Ya. Kita terlalu lama menunggu 35 misalnya ya. Makanya kita harus kena penalti lagi 0,27. Ya. Karena 75 ini tekanan yang tinggi ini. Ini sudah sekitar 2 kali tekanan ban gitu ya. Tekanan ban itu 30-an psi, 32, 35 psi. Nah, kita memasang operating relief set pressure kita 75 psi. Jadi ya ini lumayan tinggi. That's why dia dapat 0,27. Ya. Kemudian the operating pressure penalty dibagi is then divided by the set pressure penalty to get final pressure penalty adjustment. Bagaimana caranya? 0,24 dibagi 0,27. Dapatlah 0,8889. Belum sampai di situ, this is multiplied by operating pressure penalty, ya, 40 psi tadi, untuk mendapatkan 0,24 dikali 0,8889 sehingga kita dapat 0,2133. Ya. By the way, Dow menyiapkan teknik ini semuanya berdasarkan experience ya. Jadi kita ikuti apa senior-senior kita katakan dalam dunia safety. Ya. Walaupun kita nggak bisa terlalu mengerti kenapa seperti ini, tapi this is it ya. Ini yang diimplementasikan di industri. This is the most practical one yang bisa kita pakai. Ya. Finally, this is multiplied by correction factor. Ya, tetap ada correction factor 1,3. Kenapa perlu correction factor? Karena ini adalah liquefied flammable gas. Ya, dia itu gas sebenarnya, tapi dia dilikuifikasi, dijadikan cair. Sehingga ketika dikali faktor pengali 1,3, ya, dia menjadi membengkak. Ya. Jadi faktor pengali kita itu bukan mereduksi, bukan mengecilkan, tapi dia membengkakkan. Which is good. Nggak apa-apa. Penaltinya digede-gedein juga nggak apa-apa. Supaya kita ekstra hati-hati. Ya. Sehingga nilai akhir dari segi pressure kita adalah 0,28. Kita masukkan di sini 0,28. Oke. Kemudian 2F, low temperature. Apakah proses kita cryogenic? Ya, karena walaupun di benak kita temperatur dingin itu tidak berbahaya, sebenarnya berbahaya juga. Kalau ada temperatur dingin yang tidak terkendali, dingin itu juga bisa berbahaya. In fact, ini bukan in fact ya, bukan fakta, tapi saya pernah dengar gitu bahwa lebih banyak orang meninggal karena suhu dingin, ya, karena musim dingin
khususnya di Eropa. Lebih banyak warga meninggal eh, ketika musim dingin dibandingkan musim panas. Ya, jadi low temperature kalau kita tidak mampu mengendalikan, kalau ada kita di ruangan tertutup, somehow operator terjebak di ruangan yang dingin, ya kita berdoa supaya itu nggak pernah terjadi di proses kita, tapi itu deadly. Ya, that's why kalau ada low temperature, apalagi di tempat yang tertutup, ya most of the time temperatur dingin itu pasti tertutup ya. Kulkas pasti tertutup, kriogenik pasti tertutup. Kalau kita punya perusahaan liquid nitrogen, liquid oksigen, itu dingin sekali. Liquid CO2 itu dingin sekali. Kalau ada orang terjebak di situ, lethal, deadly, ya. Jadi kita selalu kasih penalti. Tapi di sini operasi unloading itu hampir nggak pernah tuh nggak pernah lah melibatkan low temperature ya, pendinginan tidak perlu. Sehingga kita kasih dia penaltinya nol. Oke, jadi kita sudah bahas dari A sampai F. Kita lanjut. Sekarang quantity of flammable atau unstable material. Berapa jumlahnya? Ya, dari material yang sifatnya unstable, mudah sekali tervaporized, atau flammable, mudah sekali dia atau bisa bisa terbakar. Kita lihat di bagian yang pertama, liquid or gases in process. Apakah proses kita melibatkan liquid atau gas? Oke, this is not part of the process. So, zero. Ya, jadi untuk yang bagian yang pertama, nol. Oke, jadi kita tidak ada proses di sini. Ya, tidak ada heat exchanger, tidak ada reaction, tidak ada distillation. We are now talking about proses ya. Proses dalam artian proses kimia ya. We are not talking about process. So zero. Kemudian di poin yang kedua, liquid atau gas ada di dalam storage enggak? Nah, kalau proses enggak, storage iya, karena kita sedang membicarakan tentang peristiwa storaging ya di sini ya. Nah, the total energy contained within the storage inventory is estimated in order to determine the penalty. Ada yang namanya total energi. Kenapa total energi ini berujung kepada penalti? Karena semakin tinggi kandungan energinya, artinya ketika dia terbakar, semakin berbahaya juga combustion heat-nya. Ya, ledakannya semakin panas, semakin tinggi tekanannya ketika dia adalah bahan bakar atau sesuatu yang flammable dan kandungan energi di dalam dirinya, energi kimianya itu tinggi. Ya, jadi selalu ada hubungannya total energi dengan penalti. Ya, berbeda dengan yang inert ya, yang tidak punya atau tidak bisa terbakar atau kandungan energinya sudah sangat-sangat rendah seperti CO2 atau nitrogen. Itu penaltinya nanti kecil. Ya. This requires the specific gravity of butadiene ya, Sg-nya berapa, which can be found in MSDS atau reference yang lain. Nah, kita udah dapat datanya, ternyata specific gravity-nya 0,62. Oke. Thus the total energy adalah 25.000 galon tadi dikali 8,345 pound per galon, ini densitasnya ya, dikali specific gravity. Sehingga kalau kita convert ya kita dapat seperti ini. 136,62 pound, kemudian 100 ini apa namanya kita ubah menjadi seperti ini. 1,3 dikali 10 pangkat 5 pound dikali 19,2 dikali 10 pangkat 3 BTU per pound. Alhasil nilainya adalah energinya adalah 2,51 kali 10 pangkat 9 BTU. Itu energi dia. Nah, lagi-lagi kita harus pegang reference dari Dow Index Booklet ya. Nanti kita dapat korelasi antara nilai energi dengan berapa penalti yang kita berikan. Dan ini 2,51 kali 10 pangkat 9 BTU ini something. Ini bukan energi yang bisa kita anggap kecil. Sehingga
nanti dapat dia penalti 0,76. Oke, jadi berbahaya. Ketika dia flammable, ketika dia terbakar, ketika dia terpercik, ini sesuatu yang dangerous. Kemudian yang ketiga, combustible solid, ya. Kalau kita punya solid yang combustible seperti kayu, ya, ada di storage atau enggak? Atau ada dust di proses kita atau enggak? Tentu saja, kalau kita lihat di sini, ya tidak ada. Tidak ada solid, tidak ada dust. Sehingga penaltinya 0. Oke, jadi kita sudah bahas A sampai G. Untuk yang G, kita cuma dapat 0,76. Lanjut, 2H. Ada corrosion atau erosion? Oke, kita asumsikan corrosion dan erosion itu ada, tetap ada, karena kita sistem transfer gitu ya. Ada perpindahan dari tangki ke storage kita, ke drum-drum kita gitu ya. Pasti ada korosi. Pasti ada erosi juga akibat flow. Nah, kita anggap 0, mil per tahun. Ya, 0,5 milimeter per tahun. Korosi dan erosionnya. Sehingga penaltinya kecil aja, 0,1. Leaking, ada kebocoran nggak? Entahkah itu di packing-packingnya atau di join-joinnya. The pump and gland seals are expected to have small but minor leakage. Ya, jarang pompa, koneksi, sealing itu yang perfectly bagus, tidak ada kebocoran, apalagi kalau equipmentnya sudah dipakai bertahun-tahun ya. Jadi nggak perlu kita extra confident, berlebihan confident menganggap tidak ada leaking sehingga penaltinya 0 gitu ya. Nggak boleh, nanti kita again, kita bisa menganggap remeh ujung-ujungnya gitu ya. Jangan. Ya. Jadi tetap kita honor, tetap kita sadari bahwa memang ada penalti. Nah, that's why kita beri dia 0,1. Tapi kalau kebocorannya severe, itu bisa sampai 1,5. Ya. Bocor di mana-mana, tumpahan di mana-mana, amit-amit ada titik percikan api, bisa kebakaran semuanya. Alright? Oke. Kemudian ini juga sudah 2J. Apakah ada fire equipment? Apakah ada fire heater misalnya untuk memanaskan dengan api? Apakah di sekitar kita atau di dalam proses kita ini, transfer kita ini ada incinerator, ada flare? Ya, tidak ada lah. Gitu ya. Itu namanya bunuh diri kalau kita melibatkan flare atau melibatkan incinerator di sini gitu ya. Nggak ada. So, let's put 0. Oke? Tidak ada. 2K. Apakah ada hot oil heat exchange system? Ya, apakah ada heat exchanger di unit proses kita ini, di transfer kita ini? Ya, heat exchanger yang menggunakan hot oil yang again bisa terbakar, tidak ada. Sehingga kita berikan 0. Rotating equipment. Apakah ada pompa, apakah ada kompresor, apakah ada turbin yang melibatkan rotating equipment, rotating part, itu juga bisa memberikan danger berbahaya kalau ada operator rambutnya panjang, amit-amit gitu ya, dia nggak sengaja rambutnya terurai gitu ya, dan ada rotating equipment, dia bisa, ya jangan sampai lah, jangan dibayangkan gitu ya, rambutnya terikat ke rotating equipment, itu bisa sangat-sangat berbahaya, which is hal yang pernah terjadi. Ya, kalau baju coverall kita tidak rapi, ada robekan-robekan gitu ya, dan ada benda berputar, itu bisa langsung menarik kita ke rotating equipment itu. It's very very dangerous. Ya, jadi setiap rotating equipment harus kita beri dengan risiko. Oke, tetap ada risikonya. Jadi karena kita tidak punya rotating equipment di sini, kita put 0. Rotating equipment apapun dia, kita kasih 0,5. Oke. Nah, jadi setelah kita dapat semuanya ini, kita hitung. Tadi general process hazard 1,5.
Kalau kita total-total, 1 ditambah 0,4 ditambah 0,3 ditambah 0,28 ditambah 0,76 tambah 0,1 dan 0,1, maka total dari special process hazard factor 2,94. Nah, 2,94 dikali dengan atau 1,5 dikali dengan 2,94 dapatlah 4,41. 4,41 dikali 24 dapatlah 106. Nah, 106 ini seperti apa? Tingkat danger-nya, tingkat hazardnya. Kita pergi ke arahan dari Dow. Ini teman-teman bisa lihat ke video yang sudah saya record sebelumnya ya. Itu di sini. Dia termasuk ke proses yang intermediate. Kalau Dow FNII-nya 1 sampai 60, maka dia dianggap ringan. 61 sampai 96, maka tingkat hazardnya dianggap moderate. 97 sampai 127 kita anggap dia intermediate. 128 sampai 158 dia heavy ya. Kemudian kalau 159 dan above maka dia severe. Ya. Jadi tetap ada sisi numerikalnya dan tetap ada sisi kualitatifnya. Ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya, ada kuantitatif, ada kuanti, ada kuali. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya. Nah, pentingnya material factor itu di sini. Kalau kita pakai tadi butadien 24, ya, maka 24 dikali 4,41 dia 106 seperti hasil kita saat ini. Tapi kalau saya pakai instead of butadiene 24, kita pakai cyclohexane, entah karena saya lengah, saya nggak teliti, atau saya pengen supaya nggak ribet, ya saya mau uh, sugar coat gitu ya, membagus-baguskan proses saya pakai 16. 16 dikali 4,41 itu, saya coba hitung ya. 16 kali 4,41 itu 71. 71 itu bedanya adalah intermediate dengan moderate. Kalau kita laporkan moderate kepada manajemen, manajemen senang. Oh, moderate artinya budget kita nggak terlalu tinggi, facility kita aman, relatif aman, moderate aja hazardnya. Kita nggak perlu spending macam-macam, toh proses kita aman. Ternyata proses kita danger. Ya. Ada uap di mana-mana, temperatur tinggi, ada percikan api, dan kebakaran. Awalnya kita pengen hemat, tidak pengen banyak ini itu, tidak pengen banyak safety valve, tidak banyak operator, tidak pengen banyak yang terlalu safety, buang ini, buang itu, buang duit, pasang valve ini, valve itu, pasang rupture disk. Niatnya kita pengen hemat, kita pengen nggak mengeluarkan budget banyak-banyak, ternyata ledakan terjadi, bangkrut. Ya, kita pengen hemat, ujung-ujungnya bukan hemat lagi, ujung-ujungnya ya tutup perusahaan. Ya, jadi hati-hati. Setiap kita menganggap remeh, setiap kita apa namanya mengabaikan fakta dan ingin membagus-baguskan proses kita on paper, dalam dunia safety jangan bermain-main seperti itu karena bisa terjadi hal yang seperti ini. Ya, ingat, kalau proses kita accident terjadi, mau itu kerusakan properti, mau itu ada fatality, ada yang meninggal, itu sangat jelek ke citra perusahaan kita. Ya, bisa jadi pemegang sahamnya mundur, investor mundur, kita kehilangan uh, investasi dana yang membackup kita secara finansial, perusahaan kita bisa tutup. Ya, citra kita jelek, tidak ada konsumen yang mau membeli barang kita, ya, ujung-ujungnya banyak sekali. That's why pastikan safety yang terbaik, jangan menganggap remeh. Kalau memang harus menilai hazard, kalau memang harus mensurvei hazard, kalau memang harus mengassessment risiko, lakukan dengan baik.
ya. Jadi 106 dia masuk intermediate hazard. Dan kalau kita refer ke figure 7 dari indeks booklet dari Dow, unfortunately kita nggak punya, maka kita bisa mendapatkan radius of exposure. Dan dalam hal ini, berdasarkan indeksnya, radiusnya itu adalah 90 feet. Ya, artinya kalau ini adalah unloading station kita, kalau kita mau pasang, let's say, apapun, ya, pompa, unit operasi, equipment, reaktor, ya, kalau memang ada reaktor ya, separator, atau mungkin heat exchanger, itu minimal radiusnya minimal 90 feet atau 30 meter. Ya, let's say kita punya proses apapun di sini. Ini adalah unloading. Ya, 90 feet. Ya. Nah, ini berdasarkan empirical, berdasarkan data experience yang didapatkan oleh Dow ya. Jadi kita ikuti aja best practice dari mereka. Kalau mau pasang sesuatu unit proses, radiusnya adalah minimal 90 feet. Ya, artinya kita mencoba menjauh-jauhkan lah unloading kita ini dari unit operasi terdekat. Karena kalau terlalu dekat bisa memicu ledakan susulan, bisa memicu api, bisa memicu apapun. Ya, karena ingat unloading kita ini ada butadiene, ada cyclohexane yang bisa terbakar, flammable, dan bisa berujung kepada ledakan, explosion. Oke, jadi topik kita mengenai hazard survey dengan metode Dow Fire and Explosion Index dengan example ini sudah berakhir. Oke, silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya.